Negeri 1 Katapang didirikan pada tahun 2000. SMK Negeri 1 Katapang adalah sekolah menengah kejuruan yang berfokus untuk meningkatkan pendidikan dan juga kualitas peserta didiknya. Tidak hanya kualitas, pendidikan di SMK Negeri 1 Katapang memfokuskan siswanya agar lebih disiplin, hormat, dan selalu taat pada agama yang dianutnya. Pada video kali ini, saya, Rini Nuraini, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 di Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Teknik Komputer dan Informatika, akan membahas penyusunan best practice menggunakan STAR. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran, praktik baik ini pendidik laksanakan di SMKE Negeri 1 Katapang, Bandung, untuk lingkup pendidikan sekolah menengah kejuruan. Dengan tujuan yang ingin dicapai diantaranya terlaksananya pembiasaan literasi dalam proses pembelajaran. Peserta didik melalui pembelajaran yang inovatif dan berpikir tingkat tinggi. Adapun praktik baik ini terlaksana selama kurun waktu kegiatan praktik pengalaman lapangan untuk siklus 1, 2, dan 3, serta 4 dalam kegiatan pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan. Metode STAR ini pada poin S yaitu situasi. Praktik baik ini menjabarkan terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik baik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini, rendahnya keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran kelompok, media kurang menarik, kurang melaksanakan LKPD, kurang memanfaatkan TIPEK dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang berpusat pada peserta didik. Peserta didik lebih banyak mendengarkan penjelasan dari pendidik atau masih dengan metode ceramah. Selain itu, proses pembelajaran inovatif dan berpikir tingkat tinggi masih tergolong rendah. Peran dan tanggung jawab kami dalam praktik baik ini adalah sebagai peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pada poin tantangan, praktik baik ini ada tentang apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian siapa yang terlibat. Nomor 1, yaitu persiapan dan pengelolaan kelas secara khusus lebih maksimal dan membutuhkan banyak tenaga. Yang kedua, penyesuaian jam mengajar dan jadwal pelaksanaan praktik baik yang akan dilakukan. Yang ketiga, perekrutan tenaga ahli dalam proses pengambilan video selama proses kegiatan praktik baik dilakukan. Nomor 4, pengorganisasian peserta didik dalam keterlibatannya di dalam kelas selama proses kegiatan praktik baik yang penuh tantangan. Yang kelima, tingkat percaya diri peserta didik dalam mengikuti kegiatan yang masih belum maksimal. Adapun warga sekolah yang terlibat diantaranya yang pertama ada peserta didik tentunya sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada rekan sejawat, ada wakasek kesiswaan dan guru produktif RPL serta tim tulmen dari jurusan RPL dan broadcast membantu mempersiapkan kelas dan alat perekaman sebelum pelaksanaan praktik baik ini. Yang ketiga ada tenaga ahli dari jurusan broadcast perfilman dan rekayasa perangkat lunak sebagai juru kamera. Yang keempat ada kepala sekolah sebagai koordinator dan pengawas dalam kegiatan pelaksanaan praktik baik ini. Dalam STAR, A-nya pada poin aksi,
Praktik baik ini tentang langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, lalu siapa saja yang terlibat, dan apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Gimana langkah-langkah, solusi, strategi, sumber daya yang dilakukan dan diperlukan diantaranya adalah 1. Menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua, menentukan pendekatan, metode dan mode pembelajaran. Yang ketiga, penentuan jadwal aksi. Yang keempat, pembagian kelompok peserta didik secara heterogen. Yang kelima, mempersiapkan fasilitas dan media yang digunakan. Adapun pada saat aksi, melakukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang ke-1, pendahuluan. Dimulai dengan salam, berdoa, cek kehadiran peserta didik, penyampaian indikator dan tujuan pembelajaran, penyampaian motivasi, apresiasi, pertanyaan pemantik, pretest, dan penyampaian garis besar materi yang akan dibahas hari ini. Kemudian, yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan ini berdasarkan metode dan mode pembelajaran yang dilaksanakan pada proses pembelajaran dengan menerapkan sintak model pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada penutup. Membuat simpulan materi atau refleksi, menjawab soal post-test, kemudian menerima penilaian, menyimak rencana pembelajaran berikutnya, doa, dan salam penutup. Selain itu, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut setelah melaksanakan seluruh kegiatan praktik baik ini. Lalu, pada STAR, R-nya yaitu poin refleksi. Hasil dan dampak praktik baik ini membahas mengenai bagaimana dampak dari aksi dan langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak. Mengapa? Bagaimana? Terkait strategi yang dilakukan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Setelah diterapkan mode pembelajaran ini, peserta didik mengalami perubahan cara belajar, mereka lebih bersemangat dan semakin aktif dalam pembelajaran. Peserta didik juga semakin terampil dalam diskusi dan presentasi kelompok. Peserta didik juga menyampaikan respon positif berdasarkan lembar jurnal refleksi yang diberikan. Lalu, peserta didik sudah aktif dalam diskusi jumlah kelompok heterogen 4 orang per kelompok. Peserta didik mulai terbiasa dengan mencari informasi terkait materi pembelajaran dan mengembangkan inovasi dalam proses belajar. Peserta didik sudah mulai terampil berbicara, membuka, tanya jawab, dan menutup presentasi. Pendidik juga menggunakan tipek dalam pembelajaran. Peserta didik sudah mulai menerapkan 4C, bekerja sama, saling berbagi informasi, serta mendengarkan atau menggunakan ide-ide peserta didik lain yang lebih mandiri dalam mencari jawaban dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendampingan dan perbaikan. Tayangan presentasi harus bisa terlihat bagi siswa yang ada di belakang. Kemudian beberapa presentasi peserta didik masih kurang percaya diri dalam melaksanakan presentasi di depan kelas. Lalu, lebih memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa dengan metode diskusi, studi literatur, presentasi, dapat meningkatkan keaktifan, keterampilan, dan hasil belajar peserta didik. Maka berdasarkan keseluruhan cerita praktik baik ini, kami mendapatkan pembelajaran agar terus berupaya melakukan perubahan demi kemajuan pendidikan. Dengan menerapkan mode pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik, sehingga terwujud pelajar profil Pancasila dan Merdeka Belajar.